Oke, sekarang teman-teman sekalian telah hadir di tengah-tengah kita anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentunya teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait Dewan Legislasi seperti apa gitu ya. Dan juga bagaimana pengalaman Abah selama ini di provinsi ini, apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana perjuangan Abah di sana. Sebelumnya mungkin diperkenalkan terlebih dahulu oleh pendiri Abah. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Pengalamannya kalau di DPRD itu datar-datar aja. Periode itu tidak seperti di awal reformasi. Wah, itu datar-datar aja, makanya yang mau jadi caleg nih harus siap ya. 5 tahun itu tapi rame lah gitu ya. Rame dalam demo baru ya. Jadi dalam konteks gas politika eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kalau DPRD ini sebenarnya tidak murni legislatif, berbeda dengan DPR RI. Jadi kalau DPR RI yang atur negara melalui undang-undang itu, DPR RI produk mereka, produk DPR. Segala sesuatu, tadi dari sambutan Kang Freddy, Ustaz Freddy tadi, betul bahwa kekuasaan itu sangat akan mempercepat dakwah. Saya ingat ucapan Kang Aher dulu, betul saya dulu kalau waktu jadi kader biasa-biasa itu kalau membantu yang itu paling 1 jam. Ketika saya jadi wakil DPRD Provinsi DKI, karena Kang Aher pernah DKI itu bisa 100-200. Tapi ketika saya jadi gubernur, sekali tanda tangan ribuan yatim piatu bisa buat, ribuan pesantren bisa buat. Nah itu kekuasaan sederhana. Kader ya, salah satu kader yang sangat saya kagumi Kang Aher itu. Beliau itu pembetulan yang tepat. Ya, bagaimana dulu yang antara boleh dan tidak kopi, kemudian Kang Aher jadi bapaknya kopi Jawa Barat. Kalau ngobrol kopi dengan Kang Aher itu luar biasa. Nah itu gambaran. Kembali ke DPRD ya. Dalam gas politika itu harusnya punya posisi yang sejajar. Tapi kalau DPRD tidak. Karena kalau DPR itu diatur dengan Undang-Undang MD3, DPR, DPD, DPR. Kalau provinsi dan kabupaten itu diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, kalau DPR dibuat undang-undang itu suka-suka mereka aja. Maunya bagaimana hasil dari kesepakatan mereka di parlemen. Tapi kalau DPRD itu masih diperiksa kayak dosen pembimbing. Kalau yang masih kuliah, kalau yang sudah dinyusun itu kayak dosen pembimbing oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini produknya masih dievaluasi. Itu agak perbedaannya ya. Tapi dalam posisi dengan eksekutif itu ya cenderung hampir sama ya. Walaupun memang tidak bisa galak DPR itu ke eksekutif ya. Yeah. Nah sebenarnya kalau di DPR di legislatif itu ada 3 fungsi yang dijalankan. Fungsi budgeting, yaitu penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi controlling. Budgeting sangat penting. Jadi kalau seorang kepala daerah bilang bahwa dia berpihak kepada rakyat, tapi anggarannya tidak menggambarkan prioritas kebutuhan rakyat, itu bohong. Nah itu budgeting itu sangat kuat hubungan antara eksekutif dan legislatif merancang budgeting. Bagaimana 1 tahun anggaran akan berjalan di daerah itu, berapa belanjanya, berapa pendapatannya, berapa belanjanya. Nah, kan dalam menyusun belanja ini itulah yang seringkali terjadi
tidak sesuaian ya, antara kebutuhan rakyat yang pangan dengan apa yang dianggarkan. Jadi kalau pemerintahan itu berarti eksekutif dan legislatif. Tapi kalau pemerintah saja itu berarti eksekutif. Ya. Presiden, gubernur, bupati itu pemerintah. Kalau pemerintahan, gubernur bersama DPRD. Nah, itu bedanya ya kalau dari sini. Nah, tadi ketika tidak menjawab prioritas dan kebutuhan masyarakat, maka di budget ini kurang. Maka hubungan antara legislatif dengan rakyat, dengan rakyat itu harus benar-benar, sehingga apa yang dianggarkan, dirancang dalam budget itu menjawab kebutuhan, prioritas kebutuhan rakyat ya. Baik yang langsung disampaikan oleh rakyat, prioritas kebutuhan itu kita tahu, atau yang kita datangi di restoran-restoran yang satu dan luar biasa ya. Wah, ini luar biasa nih. Langsung satsuk nih kalau sama orang-orang langsung satsuk. Itu baru tahu, kayaknya baru tahu ya bedanya pemerintah sama pemerintah, baru tahu ya. Nyerang-nyerang mah ya, jadi itu aja sebenarnya tiga fungsi itu aja dijalankan sudah baik. Hanya nah ini ada kesenjangan di dunia nyata antara kinerja dewan dengan penilaian masyarakat. Nah, bagaimana tuh, Bah? Biasanya kan berarti kalau seorang legislatif itu kalau tiga fungsinya itu berjalan dengan baik, maka dia menjadi anggota dewan yang Tuh. Tapi masyarakat tidak lagi. Biasanya gimana tuh? Netizen sama masyarakat. Coba mere. Kumano bro mere itu. Nah, makanya di situ agak intinya senjangin gitu lah. Saya pernah di periode kedua ya, periode pertama jalan ke tengah lah. Bosan jadi anggota dewan deh. Wah, kalau ketemu orang ngomongnya proposal. Nah, ada cerita apa tentang apa? Bagaimana ya memperjuangkan perda, memperjuangkan nah, itu seperti itu. Makanya capek kadang-kadang ada. Nah ini kalau sini anak-anak muda ini, teman-teman di PKS muda ini sekarang lah waktunya. Karena dulu PKS itu tahun 1994 ini partainya anak muda. Di samping pemilihnya anak muda, para politisi juga dulu yang mudah-mudahnya dulu satu-satunya fraksi yang rata-rata itu di bawah 40. Pas tahun berapa tuh, Pak? Itu antara 96 2004. Oh, kalau sekarang berapa saja? Pada tahun paling tua-tua rata-rata ininya. Karena yang dulu muda tuh enggak tua-tua gitu, enggak merasa tua-tua. Coba, tadi ini nih menarik nih, Pak ya, udah masuk ke partai anak muda. PK dulu, PK ya? Ya, PK. Nah, hari ini, Pak, apalagi di depan teman-teman PKS muda, di teman-teman juga ada komunitas juga, Bang. Mungkin tadi melihat juga, oh ternyata kinerja DPR seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi, sekarang menghadapi tahun 2024, kira-kira, Bang, menurut Abang, peran penting pemuda bagi politik itu seperti apa, Bang? Peran pentingnya anak muda. Kalau di pemilih 2024 itu, pemuda menjadi sentral, terutama dalam terminologi sekarang disebut milenial. Itu terkait hasil survei. Survei itu menggambarkan bahwa 60% pemilih itu di usia pemuda, di usia milenial. Maka semua partai itu berkepentingan untuk lulus pemuda. Atau kalau nggak ada survei itu ya udah betah-betah aja yang nah itu tapi ya tadi kita tidak tahu partai-partainya membelot survei itu berarti butuh politisi muda atau butuh suara anak muda. Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Hanya tadi milenial ini menjadi menarik karena survei menggambarkan bahwa 60% itu ada di usia itu, usia milenial ya. Berbanding lurus gak baik coba kira-kira ya calon muda dengan meraup suara anak muda? Belum tentu. Aduh, belum tentu nih. Belum tentu kawan-kawan. Saya dulu merasa masalah ada rambut putih, ternyata banyak anak muda yang seneng melihat laki-laki yang ada rambut putihnya. Aduh. Gambar kematangan gitu ya. Kematangan ya. Sudah meninggalkan gigi hitam. Tapi itu gambar wah ini orang ini sudah matang. Nah,
sebagian pemilih juga ingin yang duduk di sana itu yang matang, yang sudah siap. Apakah perlu caleg-caleg muda ini menumbuhkan dulu kan? Atau terlihat lebih dewasa aja pentingnya Pak? Tidak, ya saya ingat ketika Kang Aher di pemilihan Kang Aher, kalau makanannya paling tidak Aher dengan isu. Pasangan lainnya tergolong orang tua. Ada Agung Gumelar, ada Setiawan. Dia punya format bagaimana rupa badan Pak Agung itu gaya muda. Pakai kaos oblong, celana jeans, jaketnya disoretin, ingin mengajar muda, tapi nggak kan? Jadi yang perlunya apa tuh Bang? Apakah terlihat muda atau betul-betul bisa masuk ke anak-anak muda? Nah itu ya anak-anak muda yang jawab. Mau gimana mereka itu sebenarnya? Senangnya ya yang gimana gitu ya. Artinya hanya tadi kalau buat saya ya, sebenarnya milenial itu ukurannya tuh usia atau sikap atau perilaku gitu. Tapi kalau kita itu usia ya. Usia. Itu kita ya. Setiap zaman itu ada pahlawannya, ada zamannya. Tinggal udah merasa tadi harus jadi pahlawan sekarang ini. Iya. Atau jadi peserta aja gitu yang meramaikan. Itu harus mulai dipikirkan ya. Karena kalau kinerja di Dewan itu tidak lagi terlalu terlihat usia dengan ini, tapi kompetensi, kemampuan. Nah, tadi ya, KPR PKS itu tadi sekarang menjadi satu golongan yang paling tua rata-rata umur anggota Dewannya itu sama di DPR. Yang kedua adalah apa? Dulu itu PKS itu terkenal partai yang paling secara intelektual itu rata-rata pendidikannya paling tinggi. Rata-rata dokter udah mulai situ. Nah ini juga jadi pemikiran kita. Nah, maka itu teman-teman yang dicalegan itu harus siap ya. Harus bisa meraih yang paling mungkin meraih suara milenial itu yang suara milenial. Betul. Nah, tadi udah dipaksakan pakai kos obrol pakai apa tidak kan? Tetap aja. Kayak nutup pas gitu kan ya. Betul. Pas kalau dipaksakan dari sisi tampilan saja ya. Tapi kalau setua apapun usia dia, ketika dia dengan pemuda itu merasa bagian dari mereka itu yang bisa diterima ya. Ya dengan ya sedikit lah. Seperti hari ini kan saya ini paling tua karena pakai bang. Mungkin sudah ada di acara lain seperti ini. Karena kalau di acara saya pakai ini juga aneh. Iya. Bebas-bebasnya apa ya? Parfum di Indonesia itu tetap ya. Betul. Tapi kalau manfaatnya itu satu itu kadang-kadang di PKS orang-orang yang muda menjadi cepat tua tampilannya. Waduh, ini karena dulu stylenya begitu, baju koko, celana gunung, dal gunung, nampak lebih tua. Saya ingat tuh, nah dengan sekarang aja dengan dulu karena satu fraksi di sana dengan almarhum Ustaz Tate Komarudin ya, Ustaz Tetep itu merasa wah saya mau udah tua, ternyata umurnya lebih muda dari saya. Ngobrol tuh, nah, itu tampilannya begitu kan. Nah, cepat matang, cepat tua gitu. Ya, mudah-mudahan tidak cepat busuk gitu. Tapi cepat matang gitu. Nah, sekarang kan enggak ya. Alhamdulillah sudah terlihat lebih fresh anak PKS muda nih. Bahkan dulu di PKS nanya dulu orang mau masuk PKS boleh pakai celana jeans enggak ya? Sampai begitu. Aduh. Ya, nah itu kan artinya tampilan juga. Tapi kan sekarang enggak, alhamdulillah. Udah keren-keren sekarang ya. Sekarang mah ya tadi nggak tahu ngejar supaya lihat muda. Apa sebabnya? Apakah emang betul-betul kayak gitu? Nah, tapi yang tidak berubah itu nanti tugas tadi 3 fungsi itu. Betul. Mau orang muda, mau orang tua, kalau tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, tidak akan bisa bekerja di sana. Ya. Nah, termasuk yang terpenting itu tadi memilih prioritas yang dibutuhkan masyarakat itu yang tadi. Kadang-kadang masyarakat itu kalau diajak ngobrol, mereka tidak bicara kebutuhan, tapi bicara keinginan. Kalau keinginan, wah udah kemana-mana. Banyak sekali kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan itu, apa yang mereka butuhkan sebenarnya, kadang-kadang bukan apa yang mereka bicarakan. Nah, jadi penting bagi calon-calon legislatif dan semuanya ketika Anda bergabung dengan kegiatan partai politik,
harus sudah tekan kontrak satu waktu saya harus jadi anggota dewan. Harus siap. Gitu. Kalau yang mundur gimana tuh? Apa itu ya, Bang? Wah, saya udah mundur, tapi nanti saya udah jadi anggota dewan. Bagus itu berarti. Wah, tuh teman-teman ya. Aku mau diajak namanya, aku mau ya. Itu ya. Harus siap. Ya. Dan peluang itu datang tidak ada kisah-kisah Khalid bin Walid dengan Usama. Waktu itu kan kebayang nggak panglima perang diganti oleh anak muda dalam waktu yang mendadak itu, wah pertimbangannya gimana? Tapi peluang-peluang itu kadang datang ya, tanpa bisa kita perkirakan, makanya selalu harus siap ya. Tapi jangan takut. Tadi saya kasih contoh Kang Aher itu belajar cepat. Saya sampai heran, saya nggak dengar suaranya aja, nggak ngelihat orang yang bicara. Bicara mereka luar biasa. Saya nggak tahu Kang Aher, ya Allah. Kang Aher bicara perikanan layaknya seorang sarjana perikanan. Padahal kita pendidikannya di mana? Di Libya. Ya, luar biasa itu. Nah itu yang penting, bukan soal usia, tapi kompetensi, kesiapan, dan ketaatan. Karena kita berpartai itu ya harus taat, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa apa, harus ada satu waktu muncul kompetensi kita pribadi, tapi satu waktu harus ini pendapat pakai kita. Nah, ya, bukan soal diatur atau bukan apa, karena ada kompetisi, ada pertarungan dengan partai-partai lain. Dan tadi bagaimana menyiapkan diri kompeten sebagai calon anggota dewan atau anggota dewan, kapanpun selalu siap. Kalau tidak, ya siapa tahu. Saya nggak siap jadi anggota dewan, jadi bagian tuh. Ibu berarti nggak siap, jadi RW kita siap RWA. Itu katanya. Itu mau reklamnya ya. Siap. Ya. Kita sudah tahu kenapa kita bukan soal gila kekuasaan apa-apa, kan harus dia buat kekuasaan itu tadi yang disampaikan Pak Presiden, itu dengan kekuasaan itu percepatan bisa dilakukan ya. Nah ini namanya memantaskan diri ya. Sering dalam acara-acara saya, baik reses atau pertemuan, selalu saya ada mana Bu, kasih mana nomor ada margin masuknya? Gimana? Saya kasih dompet, kalau kan pasti jawab kasih Pak Nasrina. Tapi karena dikasih dompet, dia sudah secara gitu. Saya nak gambar, lupa bodas. Terus saya bilang, Bu, kita nak gambarnya, kasih bodas. Ingat dia. Jadi mulai ayeuna Ibu tong percaya karena gambar. Semua gambar berjajar nanti di jalan itu akan berjajar gambar-gambar yang cantik, yang cakep. Pasti Karasep. Kenapa ya? Pegawaian tukang nyablon. Nah, supaya pesan naik kan? Betul. Wah, benar. Nah, artinya itulah antara yang ditampilkan dengan kenyataannya itu jangan terlalu senjal. Betul. Itu ya, betul. Masalah. Nah, pemilu itu, beratnya pemilu itu semua dihitung dengan kuantitas, tidak dengan kualitas. Baik pemilih, karena pemilih antara profesor dengan pengangguran sama suaranya satu. Ya? Jadi yang memenangkan pemilu itu suaranya banyak. Nah itu tidak mudah. Mengkompensasi segala sesuatu itu menjadi suara. Ya? Mungkin banyak bergaul di masyarakat, banyak. Tapi tidak. Saya kan begitu. Wah, Pak Bokonom kader PKS masa oleh para oh dipuji dia tapi tidak dipilih. Kan menyakitkan. Nggak ada yang bicara jelek tentang kader PKS. Tidak ada. Tapi kenapa masih kalah dipilih? Karena tidak dipilih. Hanya mereka di jalan. Mereka baik, bangun kami sudah bagian dari kami. Nah ini yang harus dicoba. Nah, bagaimana supaya apa yang kita lakukan di lapangan, pergaulan kita sehari-hari, apa sih nanti bisa diprofesi semuanya. Jadi jangan takut Pak, emang nggak punya untuk banner, untuk balik. Ini pemilu lain balo-balo gambar, lain balo-balo hijau.
bukan lomba-lomba kalian bukan. Kalau lomba suara, ya. Kenapa kemarin kan bilang salah? Kalian tahu? Karena kurang suara. Nah itu, katanya sebabnya cuma satu kurang suaranya. Nah itu kita sudah tahu. Jadi semua itu kalau mau bergerak, kita sudah berani dengan mengasah waktu di politik. Kontestasi terakhirnya pemilu itu dihitung dengan jumlah suara. Nah, bagaimana harus kompensasi suara, tapi juga jangan oh ada bencana bantu langsung Pak besok dari PKS ya ada ini membantu ya begitu juga ya kita memberi apa langsung ada teknik cara itu yang harus dan itu tuh nggak ada teorinya nggak terlalu banyak buku-bukunya nggak terlalu banyak tentang itu ya karena itu kan hanya kita itu kan tahu bahwa berapa ikan hasilnya apa ya orang ya itu kan minta ya jadi dan saya coba yang milenial ini misalkan dia milenial tahu kan bahasa milenial yang tahu itu anak muda ya menurut survei juga ternyata milenial itu masih ada pengaruhnya mama wah ternyata ada pohon masih ada pohonnya bang iya kalau dia susah sholat susah bangun hanya mama yang itu hasil survei dari betul. Ya. Ali Branding siapa namanya saya lupa mengatakan begitu milenial itu ternyata masih ada penyakitnya. Iya, emak-emak ya bayangkan iya. Selain penakluk jalanan ternyata penakluk anak-anak ya. Luar biasa teman. Nah, jadi yang pertama tadi mempersiapkan diri tadi kan berkaca dari kisah Walid, kisah Pati itu peluang itu bukan hanya soal peluang, tapi tanggung jawab kewajiban itu bisa juga muncul tiba-tiba datang. Jika kita menurut hitungan awam itu tidak pantas, nah itu lah bahasa Sunda Allah yang oke anak bau betul. Itu siapa yang bisa perintah itu datang dari Amirul Mukminin itu ke anak muda untuk menggantikan pemimpin baru yang sudah prestasinya luar biasa. Ada caranya bagaimana mengoptimalkan diri, ya, mengoptimalkan diri meraih suara sebanyak-banyaknya, baik suara pribadi maupun untuk partai, ya, karena dihitungnya suara partai dulu baru suara jadi, ya. Nah itulah, karena masing-masing calon pemilih punya karakter sendiri. Ada masyarakat awam ya yang dia memilih sesuai mengatakan dia memilih abdi memilih rumah Pak Kiai jadi memilih berdasarkan dapat tokoh satu ya. Ada yang memilih saya mau ingin tahu visi-misinya itu intelektual ya. Ada yang ini saya sering dari ayah ya memelihara hubungan dengan teman-teman sekolah apa dengan mereka enak kan badannya nggak usah bicara visi-misi nggak usah bicara tentang mati kemudian emosional berapa orang mau dipatur itu udah anaknya apa dia pokoknya iya kita mau bantuan mama pemalanya oh bantuan mama mamanya hot ya contohnya gitu nah itu kan endorser yang visi-misi ya yang visi-misi itu biasanya yang nanya visi-misi besoknya nanya visi-misi lagi tuh kalau aduh betul ya kan ini kalau yang tadi yang punya hubungan pertemanan ya hubungan komunitas ya. Kemarin main bola bareng laku terjadinya apalagi itu kalau karena itu ya tentu gambar-gambar juga tapi jangan terlalu jauh dari aslinya ya siap. Karena kalau itu tahu jauh dari aslinya dia juga kecewa ya jadi apa-apa kalau tidak berbagi ada gimana ya seorang calon bupati itu pokoknya saya itu target saya menyalahi pemilih itu sebanyak-banyaknya salah manungkul atau jangan pernah iya salah manungkul ya jadi karena yang bersentuhan langsung yang interaksi langsung itu akan jadi dia nggak punya modal apa-apa dia keliling salaman gitu jadi juga dia
Kebetulan sama daerah Oh. Sumatera. Nah dulu pasunnya calon pemimpin itu yang tampan, handsome, nah, namanya profilnya SBY. Ya. Jadi oleh media dirubah kemudian, salah, bukan itu calon pemimpin tuh, yang deso, yang katro, sederhana orangnya, suka keliling-keliling kampung, kan? Gitu. Suka ke Nah itu makanya kalau menguasai media itu bikin media tuh, branding itu bisa dirubah oleh media itu. Pikiran opini masyarakat tentang calon pemimpin itu bisa dirubah oleh media. Itulah Pak Jokowi itu hasil ketika semua media mainstream itu mendukung Pak Jokowi, maka dibuatlah. Akhirnya terpengaruh opini masyarakat, oh ternyata memang yang begini pemimpinnya bagus itu, ya. Dan memang awalnya bagus, tapi setelah sibuk nyalonkan anaknya itu, nah, muncul ke sifat-sifat siap. Wah, Bah. perasaannya Siap. ya. Yang ini ya, yang ini nanti di setor teman-teman. Mati bayangin tuh apa? Relawan dulu. Hajar aja. Aman. Siap. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Aman. Fakta itu. Betul. Nah, editor udah pernah kata gini. Fakta. Walau itu tidak salah, karena gen itu juga menurunkan. Oke. Ya. Itu tidak ada salah kalau kita belajar di Siro, di apa juga banyak para sahabat yang kemudian mempersiapkan anaknya. Sampai tadi patokannya kompeten, Nah, punya kapasitas, punya integritas, nah itu ya. tuh. Ya, hanya di BKSP itu harus siap. Saya pertama muncul di medsos, dikomentari oleh kader. Wah ya Ustadz. Ada yang komentar teman saya, anjir mana jadi Ustadz? Paling berat itu, gelar paling berat itu. Betul. Benar itu, mana jadi Ustadz? Kan kalau di medsos kan terbuka ya. Betul. Tapi ya itu siap, branding itu harus siap. Siap.